Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali di dalam program Renungan Sapaan Rohani di pagi hari ini. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang akan mendasari di dalam kita melakukan segala aktivitas di hari ini, marilah kita memohon pertolongan dari Tuhan supaya kita diberikan hikmat untuk bisa merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa. Kami merasakan sukacita yang luar biasa di pagi hari ini Tuhan, karena Engkau berkenan memberikan anugerah bagi kami napas kehidupan yang baru, untuk kami bisa memasuki hari baru pemberian-Mu dengan penuh sukacita di hari ini. Sebentar kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan, yang akan menjadi dasar di dalam kami melakukan segala aktivitas kami di pagi hari ini. Kiranya Tuhan berkenan memberikan hikmat, Engkau memberikan kebijaksanaan bagi kami, untuk kami bisa mendengar, untuk kami bisa merenungkan firman-Mu, dan kami boleh melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba-Mu yang telah Tuhan persiapkan untuk menyampaikan renungan pagi hari ini, Tuhan berkati dengan Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang akan kami sampaikan seturut dengan kehendak Tuhan dan bisa menjadi berkat bagi saudara-saudara kami yang mendengarkannya. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita membuka Alkitab kita dari Yakobus 3 ayatnya yang ke-14 sampai dengan yang ke-16. Yakobus 3 ayatnya yang ke-14 sampai dengan ke-16 yang demikian. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema pada pagi hari ini yaitu menjauhkan diri dari sikap iri hati. Menjauhkan diri dari sikap iri hati. Karena iri hati dan sifat mementingkan diri sendiri ini bukanlah hikmat yang datang dari Allah. Sifat-sifat semacam ini adalah sifat-sifat duniawi, tidak rohani dan berasal dari iblis. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan pagi ini mengingatkan kita tentang bahaya iri hati dan persaingan yang bisa menyebabkan kekacauan, bahkan kejahatan di dalam hubungan kita dengan sesama atau dengan orang lain. Sikap iri hati adalah dosa yang tersembunyi dan sangat mudah ditutup-tutupi. Orang lain tidak mudah mengetahuinya. Dan jarang orang mau mengakui dirinya iri hati, kecuali hanya kepada orang yang juga mempunyai sifat yang sama, iri hati terhadap orang yang sama juga. Populernya di media sosial ini meningkatkan kadar iri hati, terutama di kalangan anak-anak muda. Seseorang akan dengan mudahnya merasa, mengapa bukan saya yang tampil di sana? Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kalau kita ingin menguji karakter seseorang,
maka lihatlah reaksinya terhadap kehebatan dan kesuksesan orang lain. Pengiri hati atau orang yang disebut iri hati tidak akan mungkin bisa bersukacita dengan orang yang bersukacita. Ini berbanding terbalik dari firman Tuhan dari Roma 12 ayatnya yang ke-15. Bukan saja tidak bersukacita, ia juga akan menjelek-jelekkan orang yang sukses. Dia tidak merasa aman dengan dirinya sendiri. Ia tidak bisa menghargai dirinya sendiri. Bahkan ia tidak merasa puas dengan keadaan dirinya atau dengan apa yang dimilikinya. Tetapi itu bukan diatasi dengan berjuang, melainkan hanya dengan sikap iri hati. Pengiri hati atau orang yang iri hati ingin memiliki apa yang orang lain miliki, tetapi dia tidak berpikir apakah sebenarnya itu kebutuhannya atau bukan. Dalam tingkat lebih parah lagi, ia ataupun iri hati ini ingin agar orang lain yang sukses itu hancur. Mungkin ia akan mendoakan atau merancang segala cara agar orang yang sukses itu hancur. Kemudian orang ini akan menghujat dan bahkan memfitnah orang yang sukses. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan, secara sosial, Yakobus menyebut bahwa iri hati ini menyebabkan kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Kekacauan karena ia menyebabkan konflik dengan sesama. Kalau sudah bicara dengan konflik, maka segala kejahatan dapat terjadi. Secara pribadi, iri hati membuat seseorang tidak akan bahagia. Iri hati adalah kanker bagi jiwa. Iri hati akan merusak jiwa kita semua dari dalam diri kita sendiri. Iri hati akan merampas sukacita kita dari hidup kita sendiri. Kita akan menjadi murung karena memikirkan apa yang belum kita miliki. Kita tidak akan bisa bersyukur atas apa yang sudah kita miliki atau kita punyai. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, singkirkan sifat iri hati dari hati kita masing-masing. Sebelum iri hati ini semakin jauh merusak hidup kita. Kita harus bisa merasa bersyukur atas apa yang kita miliki saat ini, karena itu adalah anugerah dari Tuhan. Iri hati timbul karena kita terlalu fokus dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Mari kita singkirkan sifat iri hati ini dengan rasa syukur kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita semuanya. Amin.